Supporter timnas antarkan rombongan skuad Garuda yang dipimpin Patrick Kluivert bertolak ke Australia. Tom Haye dibuat sangat bahagia setibanya di Sydney. Fans timnas Indonesia begitu luar biasa dan ada di mana-mana. Keputusan Tony Popovic jadi sorotan. Fans Australia langsung panik jelang hadapi timnas Indonesia. Kaget dengan kegilaan fans timnas Indonesia, Ole Romeni dibuat kagum usai mendarat di Australia dan gabung bersama skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, Australia resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi timnas Indonesia. Namun, reaksi warga Australia sungguh mengejutkan terkait pengumuman timnas mereka. Ya, belakangan ini timnas Australia memang sedang dilanda kabar kurang menyenangkan. Pasalnya, banyak pemain yang selama ini menjadi andalan di timnas Australia dipastikan tak bisa hadir saat menghadapi timnas Indonesia pada 20 Maret mendatang. Para pemain tersebut sedang mengalami cedera yang tak memungkinkan bagi mereka untuk tampil melawan timnas Indonesia. Alhasil, pelatih Australia, Tony Popovic, harus memutar otak dengan mencari pemain alternatif untuk menggantikan mereka yang cedera. Namun, daftar pemain yang diajukan oleh Tony Popovic justru menuai kontroversi di kalangan warga Australia. Kebanyakan pendukung Australia mempertanyakan soal nama-nama pemain yang dipilih oleh Tony Popovic. Beberapa nama pemain pilihan Tony Popovic seperti Daniel Arzani dan Nissan Pelupillai mendapatkan kritikan dari netizen Australia. Bahkan ada supporter Australia yang menilai para pemain pilihan Tony Popovic ini tak punya kualitas yang cukup baik karena di klubnya hanya menjadi pemain cadangan. Di antara para supporter juga mempertanyakan soal tidak adanya nama Nestori Irakunda yang merupakan wonderkid Bayern Munchen. Kecewa dengan para pemain pilihan pelatih Australia untuk menghadapi timnas Indonesia, warga Australia pun mulai panik dan merasa ragu bahwa timnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan ada yang secara sarkas menanyakan kapan daftar skuad Australia yang asli diumumkan, seolah menganggap daftar nama saat ini tidak resmi. Wajar saja jika warga Australia begitu panik dengan keputusan pelatih timnas mereka. Pasalnya, Australia akan berhadapan dengan timnas Indonesia yang secara kekuatan sudah jauh meningkat dibandingkan pertemuan terakhirnya. Saat masih dilatih oleh Sintayong, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia di Stadion GBK di era Patrick Kluivert. Apakah timnas Indonesia yang sudah diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi terbaru bisa mengalahkan? Ya, jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia, maka bukan tidak mungkin skuad Patrick Kluivert semakin mudah untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Saat ini para pemain timnas Indonesia secara bertahap mulai berangkat menuju Australia untuk berkumpul serta menjalani latihan jelang laga melawan Australia. Sebanyak 8 pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga 1 sudah berangkat menuju Sydney, Australia. Ya, keberangkatan sejumlah pilar Garuda tersebut didampingi langsung oleh pelatih Patrick Kluivert dan technical advisor PSSI Jordi Cruyff. 8 pemain timnas Indonesia yang dimaksud adalah Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Berdasarkan pantauan 8 pemain timnas Indonesia tersebut berangkat dari Hotel Fairmont Jakarta malam tadi. Dalam momen keberangkatan para pemain tersebut, para fans timnas Indonesia juga sangat antusias mengantarkannya. Terlihat beberapa supporter menyanyikan yel-yel sebelum para pemain benar-benar berangkat ke Australia. Tak hanya itu saja, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyempatkan diri hadir secara langsung untuk melepas keberangkatan timnas Indonesia. Mereka juga sempat makan malam terlebih dahulu. Saya makan malam sama tim ofisial kemarin untuk memastikan persiapan bisa maksimal. Seperti kita lihat kemarin, sudah ada beberapa pemain yang datang lebih awal karena musuh kita hari ini kecapean dan cedera. Beberapa hari terakhir ini saya nonton pertandingan yang ada pemain kita. Saya bilang mudah-mudahan enggak apa-apa. Itu faktor X yang kita tahu, persiapan dari ofisial, kecapean yang harus kita lawan karena jet lag segala, ungkap Erick Thohir.
8 pemain ini menjadi rombongan timnas Indonesia kedua yang berangkat ke Sydney. Sebelumnya pada gelombang pertama sudah ada Tom Haye, Justin Hubner, dan Rafael Struijk yang berangkat lebih dulu ke Sydney. Sementara para pemain timnas Indonesia sisanya akan berangkat ke Sydney langsung setelah menyelesaikan tugas dan pertandingan terakhir bersama klubnya masing-masing. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, berbinar-binar setibanya di Sydney, Australia. Ya, Tom Haye terbang sendirian dari Belanda seusai pertandingan terakhir yang dijalani Almere City. Setibanya di Sydney, Haye begitu sumringah ketika mendapatkan sambutan dari para supporter yang membawa syal dan bendera Indonesia sambil menyanyikan chant kebanggaan skuad Garuda. Dalam momen itu, Tom Haye juga tak lupa menyalami para supporter tersebut sambil menunjukkan wajah yang begitu bahagia. Sebelumnya, Tom Haye juga mengatakan bahwa laga menghadapi Australia sangat penting bagi Indonesia. Hal ini lantaran ini jadi momen yang begitu bagus bagi pasukan Garuda untuk meraih hasil maksimal. Hal ini disebabkan komposisi yang dimiliki skuad Garuda terbilang paling komplit jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oleh karena itu, Haye menegaskan hasil maksimal wajib didapatkan pasukan Garuda demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Ya, bermimpi selalu boleh. Saya sendiri lebih suka fokus pada hal-hal yang ada di depan mata. Tapi saya harus mengatakan bahwa suasana di timnas Indonesia sangat menegangkan. Ya, saya sudah memainkan beberapa pertandingan penting, tetapi yang ini pasti termasuk dalam kategori itu, ujar Tom Haye. Selain Tom Haye, baik timnas Indonesia Justin Hubner juga sudah tiba di Sydney, Australia. Justin menjadi pemain pertama yang tiba di Australia. Meski dirinya tak bisa bermain karena mendapatkan akumulasi kartu, namun antusias Hubner bergabung dengan skuad Garuda sangat luar biasa. Hubner beranggapan datang dan bergabung dengan skuad timnas Indonesia merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena tak semua pemain bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Alhamdulillah, bintang timnas Indonesia mulai berdatangan jelang laga melawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, rombongan dari Inggris plus satu dari Belanda, yakni Oleh Romeni, Marcelino Ferdinand, Nathan Coaon, dan Ipar Jenner telah mendarat di Sydney, Australia. Sama seperti Tom Haye dan Justin Hubner, kedatangan 4 pemain ini juga disambut beberapa fans timnas Indonesia yang sudah menunggu di bandara. Mereka begitu antusias dengan kedatangan para pemain ini, apalagi para fans sangat excited dengan kedatangan Oleh Romeni yang merupakan pemain terbaru yang dimiliki timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain yang saat ini membela Oxford United tersebut tak bisa menyembunyikan antusiasnya untuk segera mengenakan seragam merah putih. Pada laga menghadapi Australia, Oleh Romeni berpotensi menjalani debutnya, apalagi Ragnar Oratmangun dipastikan absen, sehingga ini menjadi momen yang paling tepat bagi Romeni untuk unjuk kualitas. Romeni juga menyoroti besarnya dukungan supporter timnas Indonesia yang menurutnya sangat aktif, terutama di media sosial. Hal ini semakin membuatnya tak sabar untuk segera bermain dan memberikan yang terbaik di lapangan. Saya sangat menantikan agar bisa debut di timnas Indonesia. Terakhir kali saya ada di Indonesia, saya merasakan kesan yang luar biasa, jauh dari kata normal. Anda semua tahu betapa aktifnya mereka di media sosial, semuanya meledak sedikit. Namun, bagi diri saya sendiri ketika saya ada di sana, bagaimana anak-anak terlibat dengan sepak bola. Saya juga bermain sepak bola dengan anak-anak di sebuah desa untuk sementara waktu. Itulah tujuan akhirnya Anda melakukan semua ini, untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak, ungkap Oleh Romeni. Masuknya Romeni ke skuad Garuda memberikan opsi tambahan di lini serang. Sebelumnya, timnas Indonesia lebih sering mengandalkan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun sebagai ujung tombak. Kini, kehadiran Romeni diharapkan bisa membawa variasi dan memperkuat daya serang tim, terutama dalam skema permainan ofensif yang diusung oleh Patrick Kluivert. Strategi yang diterapkan Kluivert memang menunjukkan kecenderungan untuk mengoptimalkan sektor penyerangan. Hal ini terlihat dari banyaknya pemain berposisi menyerang yang masuk dalam daftar Garuda Calling.